Timnas Indonesia menang agregat 12-0 atas Brunei di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berhasil melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keberhasilan itu tak lepas dari kemenangan telak 6-0 atas Brunei Darussalam pada leg kedua di Stadion Sultan Hasan Al Bolkiah, Bandar Seri Begawan, Selasa 17 Oktober 2023 malam waktu Indonesia Barat. Penyerang Hoki Caraka mencetak brace untuk kemenangan Indonesia di pertandingan ini. Sisanya dicetak oleh Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Rizky Ridho, dan ditutup Ramadan Sananta. Hasil ini membuat pasukan Merah Putih menang secara agregat 12-0 atas Brunei. Sebab pada pertandingan pada leg pertama di Jakarta 5 hari lalu, skuad Garuda juga menang 6-0. 3 wakil ASEAN melaju ke babak selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia melewati dengan mulus babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda menang dengan agregat 12-0 atas Brunei Darussalam dalam laga 2 leg. Langkah Timnas Indonesia diikuti oleh 2 tim ASEAN lain. Singapura dan Myanmar juga memastikan langkah ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Singapura meraih kemenangan 3-1 atas Guam, sementara Myanmar mampu mengalahkan Myanmar dengan agregat 5-1 atas Macau. Sementara itu, 3 wakil ASEAN yang lain harus tersingkir di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Laos kalah 1-2 secara agregat dari Nepal, Timor Leste kalah telak 0-7 dari Chinese Taipei, sementara Kamboja harus kalah 0-1 secara agregat dari Pakistan. Update ranking FIFA, Timnas Indonesia setelah menang 6-0 atas Brunei Darussalam di leg kedua. Timnas Indonesia naik ke peringkat 145 dunia setelah 2 kali menang atas Brunei Darussalam di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dimulai, Timnas Indonesia menempati posisi 147 dunia. Menurut perhitungan footballranking.com, kemenangan 6-0 atas Brunei di leg 1 pada Kamis 12 Oktober 2023 membuat Timnas Indonesia naik 1 peringkat ke 146 dunia dengan 1,061.53 angka, menggeser ST Kids and Nevis. Selanjutnya, Timnas Indonesia kembali menang 6-0 atas Brunei Darussalam pada leg 2. Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 8,29 poin di ranking FIFA. Koleksi poin Timnas Indonesia pun mencapai 1069,82 angka, sekaligus menggeser Eswatini dari peringkat 145 dunia yang mengemas 1,06314 poin. Penuhi permintaan manajemen Persib gelar dialog dengan supporter. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat PBB Teddy Cahyono memenuhi permintaan dialog dari perwakilan supporter yang tergabung ke dalam komunitas Bomber Bobotoh Maung Bersatu di Geraha Persib Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Selasa 17 Oktober 2023. Dari Bomber hadir Ketua Umum Dian Purnama bersama sejumlah pengurus. Sementara Teddy Cahyono didampingi Community and Activation Manager Persib Ricky Kurniawan dan Community Relation Officer Persib Wahyudi Hendrayanto. Dalam dialog tersebut, Ketua Bomber Dian Purnama menyatakan siap menjadi pelopor kelompok supporter untuk bersinergi dengan Persib Bandung. Ia berharap sinergitas klub dan kelompok supporter tersebut bisa menghadirkan kebaikan dalam berbagai hal, termasuk kembali ke stadion untuk mendukung Persib saat berlaga di kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Banding ditolak, PSS Sleman jamu Persikadiri tanpa penonton. PSS Sleman harus gigit jari. Upaya banding terkait hukuman tanpa penonton pada laga kontra Persikadiri di BRI Liga 1 2023-2024 ditolak Komite Banding atau Komding PSSI. Seperti diketahui, klub berjulukan Superlang Jawa itu bakal bersua Persikadiri pada pekan ke-16 Liga 1. Pertandingan bakal berlangsung di markas PSS Sleman, Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Sabtu 21 Oktober 2023 sore waktu Indonesia Barat. PSS Sleman lewat rilis resminya menyatakan permohonan banding untuk menanggapi keputusan Komite Disiplin tanggal 28 September 2023 resmi ditolak. Keputusan itu sehubungan dengan dijatuhinya hukuman kepada PSS Sleman berupa larangan penyelenggaraan pertandingan kandang tanpa penonton sebanyak 1 kali dan denda sebesar 20 juta rupiah. Mini menit bermain, 2 pemain muda PSIS dilepas ke klub Liga 3. PSIS Semarang resmi melepas 2 pemain mudanya, Aditya Jori Guru dan Aksa Sadiskara Prawira, menuju klub Liga 3 Persikendal yang tengah mengincar tiket promosi ke kasta kedua. CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi menjelaskan tim pelatih yang dikepalai Gilbert Agius sudah memberikan lampu hijau agar keduanya bergabung dengan Persikendal. Yoyo menjelaskan 2 pemain muda itu memang kesulitan mendapatkan menit bermain di BRI Liga 1 2023-2024 sebab masing-masing lini di tim yang sejenar menyajikan persaingan yang ketat. Mantan anggota Komite Eksekutif EXO PSSI itu berharap keduanya bisa mendapatkan jam terbang yang lebih banyak di kasta ketiga sehingga bisa kembali dalam kondisi yang lebih matang.
Bojan Hodak ungkapkan para pemain timnas tampil saat Persib Bandung hadapi Borneo FC. Bojan Hodak ungkapkan para pemain timnas Indonesia tampil saat Persib Bandung hadapi Borneo FC. Pertandingan itu akan dimainkan di Stadion Sigiri Samarinda pada Sabtu 21 Oktober 2023. Ada 4 pemain mau Bandung yang membela tim nasional. 3 diantaranya di timnas Indonesia, yaitu Edo Febriansyah, Rahmat Irianto, dan Mark Locke. Sedangkan Daisuke Sato membela timnas Filipina. Bojan Hodak mengatakan peluang para pemain tersebut untuk tampil melawan Borneo FC tergantung kondisinya, apakah dimainkan oleh timnas atau tidaknya. Sementara mengenai pemain lainnya, lanjutnya berpeluang untuk dimainkan sebab sejauh ini dalam kondisi yang bagus. Salib Neymar dan Rodrigo, Ramadhan Sananta jadi top scorer kualifikasi Piala Dunia. Penyerang timnas Indonesia Ramadhan Sananta menyalip duo timnas Brasil Neymar dan Rodrigo untuk menjadi top scorer kualifikasi Piala Dunia 2026. Sananta berhasil mencetak 3 gol di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyamai perolehan ujung tombak timnas Indonesia lainnya Dimas Derajat. Sementara itu, 2 personil timnas Indonesia menjadi pemain tersubur kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Keduanya adalah Hoki Caraka dan Rizky Ridho. Hoki dan Rizky Ridho sama-sama membukukan 2 gol, sama seperti Neymar, Rodrigo Nicolas de la Cruz dari Uruguay hingga Felix Torres dari Kolombia. Kondisi fit 100%, Tirone Del Pino segera berlayar bersama Persib. Gelandang Persib Bandung asal Spanyol, Tirone Del Pino rampung sudah terlihat bergabung latihan bersama rekan-rekannya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Kota Bandung, Selasa 17 Oktober 2023. Tirone baru tiba pada Minggu 15 Oktober 2023 malam di Indonesia setelah melakukan pemulihan di negaranya, Spanyol, akibat cedera yang dialaminya. Selama di Spanyol, Tirone mengaku selalu melihat aksi pertandingan tim berjulukan Pangeran Beirut tersebut, kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Walau demikian, pemain bawaan Luis Milla ini mengaku belum ada pembicaraan dengan manajemen terkait masa depannya dengan tim Persib. Timnas Indonesia U17 terus dapat suntikan semangat dari PSSI. Semangat Timnas Indonesia U17 kian membara dalam menghadapi Piala Dunia U17 2023. Sejumlah pengurus PSSI terbang ke Jerman untuk memantau langsung pemusatan latihan skuad Garuda Muda di sana. Wakil Ketua Umum Waketum PSSI Zainuddin Amali terbang ke Jerman untuk mewakili Ketua Umum Erick Thohir yang berhalangan hadir karena ikut kunjungan kerja bersama Presiden Jokowi ke China dan Arab Saudi. Zainuddin Amali ditemani anggota Komite Eksekutif PSSI sekaligus manajer Timnas Indonesia Endri Irawan hingga pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Zafri. Skuad Garuda Muda sudah menjalani pemusatan latihan sejak 18 September lalu. Timnas Indonesia U17 sudah melakoni sejumlah laga uji coba di sana.